Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Zamzabila sebagai pemateri pertama. Kemudian rekan saya Aksol Pramulya Ramadhani sebagai pemateri kedua, alias Salsabila sebagai pemateri ketiga, baik Hazana Syarifada sebagai pemateri keempat, dan Bagus Ardianto sebagai pemateri kelima. Adapun indikator pembahasan kami yang pertama mengenai definisi kepemimpinan, kewirausahaan, dan definisi kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang ketiga, strategi kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang keempat, peran kepemimpinan dalam memotivasi kewirausahaan. Dan yang kelima, tantangan dan hambatan kepemimpinan dalam wirausaha. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu definisi kepemimpinan, macam-macam gaya kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Apa sih kepemimpinan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal pemimpin dan cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti mengarahkan, membina, mengatur, menunjukkan, dan memengaruhi. Jadi, kepemimpinan adalah proses memengaruhi seseorang pada suatu kegiatan yang dijalankan dalam situasi tertentu melalui komunikasi yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga erat kaitannya dengan fungsi penggerakan yang mencakup kegiatan memotivasi, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan diktator atau otokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri dan menggunakan kekuasaan tersebut dalam pengambilan keputusan. Gaya ini cocok diterapkan pada situasi di mana pimpinan memerlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan motivasi dan mengikutsertakan bawahan atau anggotanya untuk memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegasi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin mendelegasikan wewenang, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan kepada bawahan. Bawahan diberi hak untuk mengatur dan menentukan bagaimana pengambilan keputusan, serta wewenang untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai dengan tujuan. Nah, yang keempat yaitu gaya kepemimpinan konsiderasi. Gaya kepemimpinan ini berkaitan dengan hubungan antara atasan dengan bawahan seperti kepercayaan satu sama lain. Kepemimpinan ini lebih menaruh perhatian pada tingkah laku, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh kehangatan antara pimpinan dan anggota-anggotanya. Selanjutnya, definisi kewirausahaan. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berbudi luhur, dan berani. Sedangkan kata usaha berarti bekerja atau berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah proses melakukan dan menciptakan sesuatu dengan kreativitas dan inovasi sehingga tercipta hal baru yang bermanfaat dan memberi nilai bagi orang lain. Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai pengambilan risiko dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan dan menjalankan usaha baru yang dikelola hingga dapat berkembang menjadi lebih besar dan menciptakan barang dan jasa dengan nilai yang bermanfaat bagi orang. Yang terakhir yaitu kepemimpinan dalam wirausaha. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kepemimpinan adalah proses memengaruhi dan mengarahkan seseorang pada suatu kegiatan yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dalam wirausaha sendiri adalah kemampuan diri seseorang dalam mengatur, mengarahkan, menentukan, dan mengevaluasi peluang-peluang yang ada dengan mengelola sumber daya yang tersedia serta mengembangkannya menjadi hal baru dan memiliki nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam wirausaha tentu dibutuhkan seorang pemimpin dengan sikap kepemimpinan yang baik untuk mengatur dan mengkoordinasi semua orang yang terlibat dalam usaha, juga mengatur perencanaan yang telah ditetapkan dalam perusahaan agar tercapai tujuan bersama. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai definisi kepemimpinan, kewirausahaan, dan definisi kepemimpinan dalam kewirausahaan.
Selanjutnya, materi tentang karakteristik kepemimpinan dalam kewirausahaan yang disampaikan oleh Saudara Aksol Pramulia Ramadhani. Pada Saudara Aksol, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu tentang karakteristik kepemimpinan kewirausahaan. Kepemimpinan merupakan keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar orang tersebut mau ikut berkontribusi untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Bisnis yang sukses tentu memiliki pemimpin yang mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat dan terarah. Seorang wirausaha sudah pasti memiliki sifat dan sikap keterampilan yang berpengalaman, terutama dalam hal memberikan pengaruh kepada karyawannya. Selain itu, seorang wirausaha harus berani untuk mengambil resiko terhadap keputusan yang akan diambil. Adapun di sini beberapa karakteristik yang dianggap sangat penting bagi seorang pemimpin wirausaha sebagai berikut, yaitu yang di sini yang pertama, yaitu seorang pemimpin wirausaha itu harus memiliki sebuah visi. Sebuah bisnis tanpa adanya visi atau tujuan hanyalah menjadi mimpi belaka. Bisnis yang hebat dimulai dari seorang pemimpin yang mempunyai visi yang besar. Ia tahu persis ke arah mana bisnis tersebut harus dibawa, sebagaimana cara untuk menuju ke sana dan apa saja yang diperlukan untuk menuju ke arah bisnis tersebut. Dalam usaha, mencapai tujuan, seorang pemimpin dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk. Yaitu yang pertama di sini adalah pemimpin yang demokratis, adalah seorang pemimpin yang selalu menerima berbagai masukan dari orang lain sebelum ia mengambil keputusan. Model pemimpin yang seperti ini dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Ia cenderung akan melibatkan tim untuk mencari solusi bersama, dan pemimpin yang bersifat demokratis ini akan cenderung memiliki hubungan yang erat dengan bawahannya, baik itu dalam hal komunikasi maupun kerjasama. Yang kedua di sini adalah pemimpin yang transformasional, adalah seorang pemimpin yang mempunyai ciri khas keinginan yang kuat untuk dapat membantu anggota timnya untuk berkembang. Dengan cara di sini pemimpin tersebut akan memfasilitasi anggotanya dengan berbagai pelatihan agar bisa meningkatkan keahliannya masing-masing. Pemimpin tipe ini akan selalu memperhatikan kemajuan serta kesejahteraan timnya. Oke, lanjut yang ketiga di sini model kepemimpinannya, yaitu pemimpin yang transaksional, adalah seorang pemimpin yang biasanya memberikan reward atau penghargaan kepada anggotanya yang berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan adapun karakteristik yang kedua, yaitu di sini adalah mampu berkomunikasi. Di sini, pemimpin wirausaha dapat untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pemimpin yang lain maupun anggota mereka. Di sini, para pemimpin dapat secara jelas mengartikan ide-ide dan memaparkan rencana untuk dapat mencapai tujuan bersama. Di sini, pemimpin akan berkomunikasi mengenai visi kepada tim dan bekerja sama untuk menciptakan visi yang mereka buat menjadi nyata. Di sini, pemimpin wirausaha akan berupaya untuk dapat membina komunikasi secara produktif antara anggota, tim, departemen, maupun organisasi. Oke, di sini karakteristik yang ketiga yaitu percaya diri atau self-confident. Di sini, pemimpin wirausaha mempunyai keyakinan atas kemampuan yang mereka miliki untuk membuat keputusan yang baik dan memimpin organisasi mereka masuk ke dalam kegiatan yang produktif serta dapat berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pengalaman dalam memimpin yang mencakup keberhasilan dan kegagalan yang menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran, memiliki keyakinan yang teguh, kepercayaan diri, optimis terhadap tujuan serta keberhasilan yang akan diraih merupakan salah satu sikap yang tidak dapat untuk dikesampingkan. Rasa percaya diri akan membawa motivasi untuk melakukan setiap tugas dengan lebih semangat untuk menyelesaikannya, dan sebagai seorang pemimpin perlu memberikan pengaruh yang positif kepada anggotanya. Oke, di sini karakteristik yang keempat itu kesadaran akan adanya risiko. Di sini karakteristik utama dari kepemimpinan kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seorang pemimpin tersebut
untuk mengevaluasi dan memanfaatkan resiko agar menjadi peluang untuk berkembang. Di sini berarti seorang pemimpin wirausaha selalu menilai resiko dan memperkirakan akibat yang akan muncul. Setiap keputusan dan langkah pasti akan menuai hasil tertentu. Apakah hasilnya memuaskan atau bisa jadi merugikan. Nah, di sini keberanian dalam mengambil sebuah resiko itu merupakan salah satu sikap dan menjadi tantangan bagi seorang pemimpin itu sendiri yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin yang andal. Di sini resiko yang akan diambil akan menjadi suatu pengalaman yang memberikan proses pembelajaran untuk meraih keberhasilan di waktu yang akan mendatang. Lanjut ke karakteristik yang kelima, yaitu tekad. Pemimpin wirausaha yang kuat akan bertahan dalam menghadapi berbagai rintangan dalam karir dan organisasinya. Mereka akan berkomitmen untuk bisa mencapai tujuan mereka dan menumbuhkan rasa pengorbanan dan ketekunan dalam organisasi. Pengusaha yang sejati tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus berjalan sampai mereka menemukan apa yang akan mereka cari. Pemimpin tidak hanya melakukan investasi secara signifikan dalam mempelajari maupun memperbaharui pengetahuan mereka, tetapi di sini mereka juga bisa menciptakan lingkungan yang positif di dalam organisasi yang akan mendorong orang lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Di sini dapat memperluas pengalaman yang mereka miliki dan mengatasi berbagai rintangan. Dan yang karakteristik yang keenam di sini adalah optimisme. Para pemimpin wirausaha lebih memilih untuk percaya dengan optimisme bahwa tantangan dapat terpecahkan. Mereka di sini akan memanfaatkan optimisme ini ke dalam pemecahan masalah, inovasi, dan tekad yang kreatif. Sifat optimisme akan menciptakan suasana yang akan mendorong semua anggota organisasi untuk berbagi ide, tumbuh, dan berkembang. Mereka akan mendorong untuk mencari solusi masalah yang mereka miliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan berikutnya, yaitu strategi kepemimpinan dalam kewirausahaan. Kepemimpinan dan kewirausahaan merupakan dua buah konsep yang memiliki hubungan yang erat dalam dunia bisnis. Kepemimpinan adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kewirausahaan adalah berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mengelola peluang bisnis. Pemimpin merupakan jabatan tertinggi yang memiliki tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan, seperti pengambilan keputusan, penanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, pemberi wewenang, dan lain-lain. Dalam hal ini, seorang pemimpin menjadi penentu tumbuh kembangnya sebuah organisasi, ke arah mana jalannya sebuah organisasi tersebut. Jika dalam mengelola sebuah usaha tidak adanya peran seorang pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancuan dalam menjalankan tugas-tugas yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Sehingga pemimpin dapat menjadi salah satu syarat utama dalam berwirausaha. Dalam menjadi seorang pemimpin, dibutuhkan strategi yang kuat untuk mencapai peran pemimpin yang diinginkan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan seorang pemimpin dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Menetapkan visi dan misi yang jelas dalam suatu perusahaan yang dapat menginspirasi tim dan mengarahkan tujuan bersama. Dengan adanya visi dan misi, seorang pemimpin dapat dengan mudah mengarahkan ke arah mana jalannya sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi juga berperan sebagai motivasi para anggota ataupun karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu pengembangan tim. Kerjasama tim sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Dengan membangun tim yang kuat dan berkomitmen, serta memberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan, sebuah perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana dan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada manajemen resiko. Seorang pemimpin haruslah pandai dalam mengelola resiko dengan bijak dan merencanakan strategi untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, pasti terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Peran seorang pemimpin di sini adalah bagaimana ia dapat mengelola resiko sehingga tidak berdampak besar bagi perusahaan maupun anggotanya. Pengambilan keputusan juga merupakan tugas seorang pemimpin yang dapat dilakukan dalam hal ini. Yang keempat ada tanggung jawab sosial.
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi kepemimpinan dalam kewirausahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini bertujuan untuk mensinkronkan dan peningkatan kerjasama suatu perusahaan. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik sangatlah berperan penting dalam kewirausahaan. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada tim, mitra bisnis, dan investor potensial. Dalam hal ini, komunikasi yang baik dapat menghasilkan tujuan bersama tanpa adanya miskomunikasi yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerajuan jalannya sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Di dalam komunikasi yang baik ini, kita dapat mengambil contoh yaitu memberikan apresiasi kepada tim mengenai apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dikerjakan untuk sebuah perusahaan tersebut. Dengan kita mengapresiasi tim kita, maka tim kita akan merasa nyaman di dalam perusahaan itu dan semakin nyaman dalam menjalankan tugasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yakni peran kepemimpinan dalam motivasi kewirausahaan. Jadi kepemimpinan ini memiliki peran yang sangat penting dalam hal memotivasi kewirausahawan. Kepemimpinan juga memiliki dampak yang besar dalam motivasi individu maupun kelompok untuk mengambil resiko, berinovasi, dan mencapai tujuan atau kesuksesan suatu perusahaan tersebut. Dinamika dan efektivitas dalam suatu kepemimpinan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan atau wirausaha. Selain itu, kepemimpinan yang efektif otomatis dapat memberikan dampak seperti mendorong suatu kelompok maupun individu untuk mengembangkan dan menjalankan usaha serta kinerja dengan dedikasi dan semangat yang lebih. Contoh dasar pada peran utama kepemimpinan dalam motivasi kewirausahaan ini adalah pemberian visi dan misi yang jelas. Visi yang kuat dari sosok pemimpin yang dapat mengkomunikasikan serta memberikan arahan yang jelas dapat menjadi inspirasi dan dorongan. Ditambah lagi, seorang pemimpin dapat memotivasi individu maupun kelompok dari sebuah apresiasi atas pencapaian maupun dukungan saat menghadapi suatu tantangan atau hambatan. Lalu, motivasi dari kepemimpinan pun dapat terwujud melalui budaya dan lingkungan kerja yang sehat dan inovatif yang diciptakan sehingga terbuka pada gagasan-gagasan baru dalam menjalankan usaha kewirausahaan. Pengimplementasian dalam memberikan motivasi dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dari beberapa gaya pemimpinan yang ada. Contohnya pada kepemimpinan transformasional, yang baik dari sosok pemimpinnya dapat memotivasi lingkungan wirausaha tersebut. Integritas tinggi dalam suatu kepemimpinan otomatis akan memberikan arti lebih pada kewirausahaan tersebut yang mampu membangkitkan dedikasi atau komitmen individu maupun kelompok dalam usaha mereka. Selanjutnya, pada gaya kepemimpinan transaksional, sistem yang digunakan yakni pemberian insentif atau penghargaan maupun hukuman sebagai motivasi. Lalu dalam kepemimpinan otoritatif memberikan motivasinya melalui arahan yang tegas dan jelas, seperti memberikan kejelasan dalam langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan kewirausahaan tersebut. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memerankan peran yang sangat penting dalam motivasi kewirausahaan, seperti pemberian visi yang inspiratif, dukungan, serta dorongan kepada individu atau kelompok. Selain itu, kepemimpinan juga berperan dalam menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang mendukung kewirausahaan melalui pendekatan kepemimpinan transformasional, transaksional, maupun otoritatif demi tercapainya tujuan kewirausahaan tersebut. Sekian poin dari saya. Selanjutnya, poin kelima akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan poin yang kelima, yaitu tantangan dan hambatan kepemimpinan dalam kewirausahaan.
Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Masalah utama yang menyebabkan kegagalan usaha pada sebagian besar usaha kecil menengah atau UMKM adalah kurangnya pengalaman manajemen atau kemampuan pengambilan keputusan yang lemah. Yang kedua, kurang pengalaman. Idealnya, calon wirausahawan harus memadai keterampilan teknis yang memiliki pengalaman kerja mengenai pengoperasian fisik bisnis dan kemampuan konsep yang mencukupi. Kemampuan memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Dalam konteks ini, terdapat dua kelemahan mendasar yang perlu ditekankan, yaitu kurangnya modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Yang keempat, gagal mengembangkan perencanaan strategis. Banyak pengusaha mengabaikan perencanaan strategis karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut hanya relevan untuk perusahaan besar. Yang kelima, pertumbuhan tak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu hal yang alami, sehat dan diinginkan oleh semua perusahaan. Namun, pertumbuhan harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Yang keenam, lokasi yang buruk. Dalam bisnis, apapun pemilihan lokasi yang tepat merupakan kombinasi antara seni dan ilmu. Sayangnya, seringkali pemilihan lokasi bisnis dilakukan tanpa melakukan penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang memadai. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang tidak baik. Selain itu, pengendalian juga sering diabaikan oleh manajer bisnis kecil. Dilakukan oleh manajer bisnis kecil biasanya terkait dengan persediaan. Yang kedelapan, ketidakmampuan membuat transisi. Ketidakmampuan membuat transisi bagi seorang wirausahawan merujuk pada kesulitan atau hambatan yang dialami dalam beradaptasi atau berpindah dari satu tahap atau peran dalam perjalanan wirausaha ke tahap atau peran berikutnya. Sekian poin kelima. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat sampaikan dari materi-materi yang sudah dipaparkan tadi yakni kepemimpinan adalah keterampilan vital yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui kombinasi kualitas pribadi seperti integritas, kepercayaan, ketegasan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik. Teori-teori kepemimpinan seperti teori kontingensi, transformasional, dan situasional menekankan perbedaan dalam pendekatan kepemimpinan tergantung pada situasi dan karakteristik individu. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing anggota tim maupun bawahan untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengelola konflik. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.